Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan terus mengembangkan potensi wisata yang dimiliki ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Salah satu destinasi wisata yang akan terus dikembangkan adalah Pantai Pasir Padi yang masuk dalam destinasi wisata pesisir. Dalam proses pengembangan kawasan ini, pemerintah kota sedikit mengalami kendala karena sebagian besar lahan yang berada di kawasan ini merupakan milik pribadi dengan sertifikat kepemilikan. Sementara itu, lahan yang dimiliki Pemkot hanya sekitar 5 hektar. Oleh karena itu, diharapkan para pemilik lahan juga dapat mengembangkan lahan yang dimiliki dan tidak membiarkannya menjadi lahan tidur yang tidak memiliki manfaat. Mengalami banyak hambatan ya karena status kepemilikan lahan kawasan itu umumnya dimiliki oleh perorangan ya, dimiliki oleh masyarakat dengan sertifikat hak milik. Nah, pemerintah kota sendiri ya hanya memiliki lahan sekitar 5 hektar. Dari 5 hektar itu hanya sekitar 3,8 hektar lah yang kawasan kering ya. Yang lainnya adalah kawasan rawa-rawa. Nah, kita juga berharap pemilik-pemilik lahan yang lain ya akan mengembangkan lahannya, jangan dijadikan sebagai lahan tidur. Kawasan Pantai Pasir Padi berpotensi besar sebagai destinasi favorit di Pulau Bangka, mengingat jarak tempuh dari pusat kota yang tidak jauh, sehingga memudahkan masyarakat dan wisatawan berkunjung ke kawasan ini. Saat ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkal Pinang tengah menyusun detail engineering design atau DED pengembangan kawasan ini. Rencana pengembangan ini meliputi perbaikan breakwater, membangun pedestrian dari bibir pantai hingga main akses sepanjang 6 km, memperlebar akses jalan menuju kawasan pantai, pengembangan bisnis pariwisata, serta membangun konektivitas dari Muara Pasir Padi menuju BBG melalui sungai. Tahun 2016 ini kita sedang menyusun detail engineering desainnya ya. Untuk kawasan wisata Pantai Pasir Padi, ya, breakwaternya dirancang untuk dipercantik, diperbaiki sehingga tampilannya menjadi menarik, ya, tidak seperti sekarang kan. Kita membangun semacam pedestrian yang nanti akan kita susun tema-temanya, ya, tema-temanya. Jalan yang dari simpang Air Hitam sampai ke kawasan pantai itu akan diperlebar ya. Pengembangan bisnis pariwisata. Saat ini kan ada beberapa investasi kan, seperti Belitung Resort, kemudian Pasir Padi B yang sedang mengembangkan kawasan bisnis pariwisata. Pengembangan sungai ya, dari Muara sampai ke BBG. Itu juga termasuk yang kita rancang. Jadi ada semacam nanti konektivitas dari BBG ke Pasir Padi melalui sungai. Pengembangan kawasan Pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Mereka menginginkan kawasan ini menjadi lebih cantik dengan fasilitas yang lebih baik dan lebih lengkap. Mendukung ya untuk kemajuan, terutama untuk penduduk kota ini sendiri mungkin lebih bermanfaat daripada hanya seperti ini saja, seperti itu. Kalau kondisi Pantai Pasir Padi untuk saat ini kami rasakan banyak perkembangan. Jadi kami ya karena ada yang baru seperti ini kami suka aja foto-foto gitu kan. Kalau kita upload nanti kan semua orang jadi tahu juga seperti itu. Bagus lah kalau memang itu rencana Pemkot dah. Fasilitas kurang lengkap. Nak diperbarui lagi lah. Mungkin jalan ya mungkin nak dipucak lagi. Diperbagus lagi. Tuh baiklah. Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga menaruh harapan besar kepada masyarakat agar dapat menjaga kawasan Pantai Pasir Padi tetap bersih dan bebas sampah, karena dinilai kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih sangat kurang. Nah, kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan itu masih sangat kurang. Nah, kemudian mereka juga kita harapkan merawat tanaman-tanaman peneduh ya yang kita tanam ya di bibir pantai, jangan dibakar kan ataupun dirusak.
Kedepan diharapkan kawasan pantai Pasir Padi ini dapat menjadi ikon pariwisata pesisir Kota Pangkal Pinang, sehingga masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari pengembangan sektor pariwisata. Tim Liputan untuk Seputar Pangkal Pinang.